Bentar. Jadi tanya orang di koran. Nggak dipatenkan. Alah, kalau mau paten itu terus, yuk kita buat selengkap-lengkapnya, detail-detailnya. Tapi kalau orang mau dirubahnya sedikit, batal paten kita itu. Enggak juga gitu, Jai. Enggak juga. Aku Bentar. Aku sampaikan, waktu ditanya orang, bagaimana nggak kau patenkan? Aku bilang, kalau orang mau meniru aja, karena ini adalah untuk masalah lingkungan, kebaikan terhadap lingkungan, kalau orang meniru aja udah paten lah itu, aku bilang. Itu aja. Begini, ya. Hak paten itu terlindungi. Katakanlah, sumur laluan aku ini mau dipatenkan orang, mau ditirunya. Boleh, asal substansi perubahan itu. Bukan sekedar yang macam DKI itu kan bukan substansi. Mereka sembunyikan ke bawah resapan. Aku menyampaikan bagaimana teori banjir Medan ini. Ini nggak mau kepatenkan ini. Memang paten ini, tapi nggak kepatenkan. Medan itu begini bentuknya. Ini dia. Medan itu tidak sama dengan Jakarta. Jakarta itu begini. Air laut hampir rata dengan Jakarta. Medan itu begini. Dari 37,5 ke 2,5. Nah, problemnya banjir Medan ini adalah di sini tumpet semua. Apapun yang dilakukan orang ini di Medan, apapun dilakukan Medan, kalau ini tidak diatasinya, tidak akan berubah. Apa yang terjadi? Ini sekarang ini tumpet semua. Kalau ini tumpet, ini penuh. Tapi kalau ini dibuka, ini ngalir dia. Inilah yang tidak diketahui orang. Ini apa? Inilah Kuala Deli. Ini Kuala Deli. Kuala Deli itu tumpet semua. Kalau ini nggak dibongkarnya, apapun yang dikerjakan. Yang teori begini, sekian miliar, nggak percaya. Kalau ini tidak dibuka, maka selalu kubilang tulisan aku, pengelolaan banjir di Medan, kalau tidak terkait dengan pengelolaan Kuala Deli, omong kosong semua. Karena beginilah dia. Medan itu 37,5. 37,5 meter di atas muka laut. Di sini 2,5. Masalahnya sekarang, makanya dengan orang hidrologis bilang, nggak usah cerita hidrologis Medan. Kalian jago-jago teori hidrologis, udah diselesaikan Belanda. Belanda udah membangun semua teori-teori mengatasi semua masalah hidrologis kota Medan. Masalah sekarang mekanis. Kalau ini tertutup, pompa. Selesai. Korek di dalam semua, korek semua. Korek yang di muara ini, artinya dibuka ini. Nah, udah selesai. Maka dari laut, itu akan terendam di Kuala Deli. Dari darat akan terendam di Kuala Deli. Ini kuncinya. Ini baru dipatenkan. Ya. Bang Santoso. Ya. Ini masalah yang dihadapi ini kan bukan masalah hak cipta saja ya. Tadi kan aku bilang ada orang yang bisa memanfaatkan ya, sesuai dengan kata Sejaya ada Raja Olah. Perilaku gini menurut Abang satu hal yang bagaimana itu? Ini perilaku tetap ada dan tidak bisa kita hindarkan. Orang kan nggak peduli. Ini soal paten atau copyright, menurut saya itu penting. Jadi kalau ada slides, jangan lupa cantumkan nama di bawah dan tahunnya. Itu. Sehingga kalau di copy orang pun tetap ada situ. Kalau orang mau tiru, ya terserah dia. Satu waktu bisa dianu. Soal copyright saya kira harus ada copyright. Ini harus pakai copyright ini. Saya mau tanya dulu, waktu banjir terakhir itu, kantor wali kota, itu dekat Benteng ya, sama rumah wali kota di Polonia kena banjir nggak? Banjir. Nah, kantor gubernur, wali kota, Jalan Sudirman. Kenapa nggak Ludin bikin satu, minta izin bikin percontohan satu di rumah wali kota? Berapa biayanya bikin satu sumur laluan ini? Ya, nggak enak lah, kita nggak enak sebut di sini lah ya. Tapi intinya begini, bukan saya jual mahal. Saya tidak mau mengemis, minta-minta. Saya sudah tawarkan. Saya begini, Din. Ya, Bang. Ini kan percontohannya di Medan area. Ya. Kemana lah dilihat orang pula ke sana. Jadi mau capek sedikit kita kalau bisa di berapa meter lah itu penuh itu ya. Di kantor wali kota satu biar dilihat orang itu. Cuma begini, ini percontohan seperti itu. Aku punya pengalaman jelek soal membuat sumur resapan. 10 tahun yang lalu IPB itu menjual alatnya itu, panjangnya kira-kira 5 meter lah ya. Itu kita putar di tanah. Udah aku bikin. Aku kasih sama Pak RT kasih. Sekarang
percuma itu, tak ada, nggak tahu kemana itu barang ya. Itu pakai macam bor itu kita. Ya. Oger. 10 tahunnya lalu. Spiral. Tempat kami itu dinas tata air yang ngurus. Nah, kalau waktu itu misalnya pemerintah DKI bikin percontohan, mungkin lain. Nah, ini pun kalau wali kota mau bikin. Aku tadi tanya di berapa biayanya. Saya masih punya rumah di Jalan Sungai Asahan di Medan. Ya, lahannya adalah sedikit. Itu kalau bikin sendiri berat nggak itu? Iya, itu pasti besar. Tapi udahlah, ini kan umum ini kan. Biayanya besar. Makanya ketika ibu tuh Pak, karena di depan rumah saya senyum aja. Saya senyum aja. Oh. Ya kan? Jadi kalau pribadi, terlalu mahal lah pribadi ya. Tergantung lah Pak. Pribadi itu kalau memang uangnya banyak, ya biasalah. Nggak mahal juga. Ya, tapi kalau ada uang, maksud jadi percontohan. Yang dimaksud Bang Santoso ini mungkin begini, diplomasi jeruk yang dari Karo itu barangkali. Kalau kalau lu di rumah dia, begitu dia tidak banjir, senang. Dilihat Batak-Batak dan Mendeling dan Melayu sekitar situ. Ini kan insya Allah tinggal kapan saya bisa mendorong kontrak. Ya. Karena begini, problemnya kenapa? Kalau yang menjadi kewajiban Pemko ini kan akan massal. Sedangkan yang kami lakukan kemarin kan cuma satu. Itu metode pengeborannya masih lebih luas. Tidak perlu bor kering, bor basah pun bisa. Maka 3 hari atau 4 hari baru selesai. Kalau kita mau mengerjakan proyek massal, ini kan mesti bor kering yang bisa 1 hari, kalau bisa 1 mesin itu 2-3 sumur. Dia gali, pindah-pindah sehingga bisa massal. Jadi ya inilah untuk bor kering ini, insya Allah nanti ya setelah minggu depan saya akan ketemu dengan seseorang yang akan mengenalkan dengan orang yang punya alat. Nah dari situlah nanti saya baru bisa mengevaluasi berapa. Karena mereka udah serahkan sama saya semua. Enggak, Pak Lut, kau buat percobaan itu kan juga butuh biaya. Nah, kalau yang dimaksud dengan sama Bang Santoso ini kan juga sebenarnya salah satu untuk publikasi juga. Nah, data ini dari dana penelitian USU. Yang konsep ini. Jadi kan gini, saya kan sudah pensiun, sehingga tidak bisa lagi menggunakan anggaran. Maka saya gunakanlah yang junior yang masih aktif bekerja. Dia jadi leader Bante lah. Saya kan nggak perlu hukum lagi. Dia perlu hukum, biarlah dapat hukum yang paling besar sebagai nama pertama. Nah, goal dianggap ini sesuatu yang diterima, goal dapat anggaran. Dana itulah yang kami pada-padakan, makanya sumur yang semalam itu sebenarnya belum maksimal, baru optimal. Pertama, kedalaman itu baru sekitar 10 meter lebih. Ya, belum sampai ke 15-an. Tapi sudah dapat ekiper, alhamdulillah. Yang kedua, itu belum ada development sumurnya, well development-nya belum ada pengembangan sumur. Karena kalau ada pengembangan sumur itu saringan lebih terbuka. Kotoran-kotoran yang sekitar itu bisa dinaikkan ke atas. Nah, tapi itu kan biaya lagi. Tapi sudahlah, saya hanya pikir yang penting dapat target minimal dulu. Ternyata sudah mengembirakan. Air 2-3 hari, tidak sampai 2 jam sudah surut. Kalau di tengah jalan kan nggak bisa kita bikin begini. Iyalah, mengganggu dia. Rata saja pakai. Rata ya. Cuma ini karena di pinggir, ya lebih bagus lah dibuat begitu. Jadi udah dirasakan masyarakat. Tapi udah bukti Pak. Tadi banjir 2 hari, sekarang tak ada tergenang. Ya nggak tergenang lagi, biasa tergenang Pak, sedikit aja tergenang. Satu barangkali yang perlu kuingatkan sama Ludi ini. Ludi ini orang jujur. Kalau sekiranya seperti orang silat, punya 100 jurus, jangan dikeluarkan semua, beritahukan 100 jurus tuh. Mesti simpan 1 atau 2 jurus. Jadi gini Bang ya. Jurus pamungkas tuh. Pada dasarnya Lut, ya. Apa yang kau bikin itu jempol. Aku puji. Maka aku ajak kawan-kawan bicara itu. Kenapa? Karena kami melihat ini layak untuk diketahui orang dan layak untuk dipresentasikan, layak untuk dibikin, diterapkan. Pembicaraan kita ini juga itu bisa jadi barang bukti nanti bagi kau. Bahwa pada tanggal 11 ini kita sudah bicara dan itu idenya kau, bukan orang lain di sini. Itu akan membantu mengenai atas kekayaan intelektual tadi. Nah, dengan kata lain, kita ingin yang dibikin oleh Ludi, yang dibikin oleh Jaya itu bisa diterapkan di masyarakat. Kita mungkin belum bicara soal finansial, keuntungan finansial, tetapi kita ada keuntungan spiritual di mana kita ikut membantu membuat Medan tidak banjir. Rasa bangga kita kan, Bang? Walaupun tidak apa-apa. Iyalah. Aku begini, Ri. Aku punya 2 kawan, Jaya dan Ludi ini ya, yang barangkali perlu untuk kita perjuangkan. Karya-karya mereka ini harus dikembangkan, kan begitu.
Jaya punya gak sembarang konsepnya yang dilakukannya. Itu tujuannya untuk Kota Medan juga. Jadi kita berupaya untuk mendorong Ludi dengan Jaya ini. Ketika gagasan itu sudah kita telurkan di depan kita, sebelum diekspos itu didaftarkan dulu. Tetapi saya kan punya banyak pertimbangan pada waktu itu. Ini kan masih memerlukan tahap pengujian. Walaupun secara keilmuan, secara pengalaman, Gini. tetapi pengujiannya terlambat sekali baru bisa sekarang. Ya sudahlah, jadi ya ini sudah jalan, saya sudah berpindah di mana-mana, ya kita jalan aja dengan apa yang ada. Ya mudah-mudahan Allah itu kan juga maha kaya juga. Jangan lupa kerjasama dengan banyak pihak. Dalam konteks ini juga yang punya ahli hukum, yang mengerti hukum. Iya, itu yang salah satu perlu digandeng. Jadi gimana seminar gimana? Ya itu mungkin tinggal tindak lanjutnya Bang. Kayaknya sih seminar sudah mulai dekat, tinggal udah ada 2 sumber ini kan. Ya, 2 pembicara, 2 konsep. Kalau aku bilang gini ya, kalau konsep ini bagus, itu kan mengenai skala aja. Begitu ini udah bisa dipakai dan itu bisa cocok ya kepada yang lain, tinggal dikembangkan skopnya jadi lebih besar nasional dan yang sebagainya. Itu akan mengalir sendiri. Dengan Pemda Medan aja dulu. Kemudian Bang Tengku, Bang Halis ya perlu disiapkan seminarnya untuk presentasi kawan-kawan ini, termasuk Pak Jaya. Kenapa kita pentingkan mengundang Ludi? Ini karena kita anggap ini penting. Kan barusan minggu lalu kami bicara soal banjir. Ya biasanya gaya kita kalau udah bicara banjir nanti lagi 3 bulan lagi banjir lagi. Tapi karena ini masih ada korelasi sama yang kemarin. Tapi sukses, Ludi. Ya, aku kasih jempol buat apa yang kau lakukan. Ya. Dan kemudian juga kepada Jaya, walaupun selama ini Jaya belum menunjukkan gambar sama kita. Kau udah menunjukkan gambar. Tapi mudah dipahami. Kalau konsepsi Pak Jaya mudah dipahami kan. Tinggal dia melengkapi dengan data-data aja. Oke. Nanti kita bicarakan lagi lebih lanjut. Ini tidak akhir dari pembicaraan kita. Kita akan terus jalan, mengiringi juga dan menjaga Ludi dan Jaya supaya proyek ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga tidak banjir. Oke, kita jumpa lain waktu ya. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Rumah aneh kebanjiran, gara-gara ikut mampet.